Di restoran Thailand, keempat orang itu memilih meja di sebelah jendela sehingga mereka bisa menikmati pemandangan malam di kota itu. Haris mengeluarkan handphonenya dan menghubungi kakek Harsa. Dia mengisyaratkan pada semuanya untuk diam saat dia sedang berbicara dengan kakeknya. "Kakek, aku dan istriku, kami makan di luar malam ini. Jadi tidak perlu menunggu kami." "Oh, oke. Aku akan menjelaskannya saat aku kembali." Setelah Haris selesai berbicara dengan kakeknya, mereka mulai memilih menu makanan dan tidak lama pesanan mereka pun siap. Sandra duduk di depan Andrea dan Haris di sebelahnya, sementara Wisnu duduk di sebelah Andrea. Sandra melirik Wisnu dan kemudian menolehkan kepalanya pada Haris. "Bukankah dia hanya seorang asisten? Mengapa dia duduk bersama kita?" Mendengar kata-kata Sandra, Wisnu bersiap untuk bangkit dari duduknya. Sebelum dia berdiri, Andrea memegang ujung jas hitamnya dan mengisyaratkan padanya untuk tetap duduk. "Dia adalah asistenku, dan aku yang menyuruhnya untuk duduk di sini. Apakah itu masalah buat Anda, Nona Sandra?" Kata-kata Andrea sangat halus. Dia menatap Sandra dengan tersenyum. Haris menaikkan alisnya saat mendengar kata-kata Andrea. Dia menoleh ke Sandra yang duduk di sebelahnya. "Tidak masalah, Wisnu boleh duduk di mana saja." Haris berkata dengan tenang dan melanjutkan makannya. "Kamu terlalu baik, sayang, makanya aku tidak bisa berpaling darimu." Senyum mengembang di bibir Sandra dan dia memeluk lengan Haris. Dia ingin menunjukkan di depan Andrea bahwa laki-laki itu adalah kekasihnya. Saat melihat sikap Sandra, Andrea hanya tersenyum kecut dan memandang keluar jendela. "Sayang, bagaimana kalau malam ini kamu tidur di tempatku? Aku ingin menonton film denganmu, dan juga banyak hal yang ingin kubicarakan." Sandra mengedipkan matanya pada Haris. "Apakah kamu lupa sekarang aku sudah menikah?" "Sayang, ayolah. Wisnu bisa mengantarkannya pulang." "Andrea, malam ini aku ingin bersama pacarku. Boleh kan?" Sandra memohon pada Andrea dengan memajang wajah memelas. "Terserah, aku kan bukan siapa-siapa di sini." Andrea mengambil segelas air di depannya yang hendak diminumnya. Haris terdiam ketika mendengar jawaban Andrea, sementara Wisnu masih berusaha tenang di depan mereka. Sebelum Andrea meminum airnya, Sandra secara diam-diam menendang kakinya di bawah meja, yang menyebabkan air itu tumpah mengenai baju Andrea. "Oh, kamu tidak hati-hati. Cepat bersihkan bajumu, aku akan membantumu." Mengerti sinyal yang diberikan oleh Sandra, Andrea lantas berdiri dan menuju ke toilet. Sandra mengikutinya, meninggalkan Haris dan Wisnu sendiri. "Katakan padaku, apakah terjadi sesuatu antara kamu dan istriku yang tidak aku ketahui?" Haris berbicara dengan suara yang dingin pada Wisnu, sembari menatapnya dengan tajam. "Dia adalah istri Tuan dan saya hanya asistennya, tidak lebih, Tuan. Setelah 2 tahun ke depan tidak ada yang tahu."
Tentu kata yang terakhir hanya diucapkannya di dalam hati. Kalau begitu, jangan lakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan. Baik, Tuan. Di dalam kamar mandi, Sandra berdiri menyandarkan tubuhnya di tembok dan melihat Andrea yang sedang membersihkan bajunya di depan kaca wastafel. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Andrea menjawab pertanyaan dari Sandra tanpa menoleh padanya. Aku tidak peduli siapa kamu. Yang jelas, Haris adalah kekasihku. Akulah yang menemaninya sampai dia di posisinya yang seperti sekarang. Apakah kamu tidak tahu? Kami akan menikah 2 tahun lagi. Dek, kata-kata yang diucapkan oleh Sandra adalah benar. Andrea adalah orang asing di dalam kehidupan Haris. Andrea menundukkan kepalanya dan mencoba fokus dengan baju di tangannya, meskipun pikirannya sedang tidak karuan saat ini. Sandra mengangkat tangannya dan memainkan jari-jari kukunya. Dan juga satu hal yang perlu kamu tahu, akulah yang menyuruh Haris untuk membayarmu. Jadi bisa dibilang aku adalah bosmu. Aku berharap kamu mengerti dengan posisimu. Sandra melanjutkan kata-katanya lagi. Setelah selesai membersihkan bajunya, Andrea membalikkan badan dan berjalan mendekati Sandra. Ia membisikkan sesuatu padanya. Tenanglah Nona Sandra, setelah 2 tahun saya akan pergi. Saya tidak peduli dengan hubungan kalian. Kemudian ia keluar dari toilet itu, meninggalkan Sandra sendiri. Sandra tersenyum puas sebelum akhirnya mengikuti Andrea. Andrea kembali duduk di kursinya dan memandang suaminya yang sedang menikmati makanannya. Nanti aku akan pulang bersama Wisnu. Aku akan mengatakan pada kakek, kamu ada urusan mendadak di kantor. Jadi kamu bisa menikmati waktumu bersama pacarmu. Apalagi dia bilang ada yang ingin dia bicarakan denganmu. Andrea mengatakannya dengan berat hati. Ia berusaha tegar meskipun hatinya sakit saat melihat keduanya bersama. Haris meletakkan sendoknya setelah mendengar ucapan istrinya. Kamu yakin? Andrea tersenyum palsu pada suaminya.